Halo, kembali lagi di Pojok Sinema. Film Big George Foreman dimulai dengan memperkenalkan George Foreman sebagai seorang anak muda yang lahir dalam kemiskinan di Houston, Texas. Sejak kecil, George tumbuh dengan kemarahan yang besar dan perasaan terpinggirkan. Ia sering merasakan kesulitan ekonomi dan ini mendorongnya untuk mencari cara untuk keluar dari lingkungan yang sulit. George yang memiliki tubuh besar dan kekuatan luar biasa tidak hanya merasa terjebak dalam kemiskinan, tetapi juga dalam lingkaran kekerasan dan kemarahan yang meliputi kehidupannya. Dibesarkan dalam keluarga yang penuh tantangan, ia terjerumus dalam jalan yang salah, seringkali berbuat kesalahan dan bahkan hampir terlibat dalam kriminalitas. Namun, hidup George berubah ketika ia memasuki Job Corps, sebuah program untuk remaja yang bermasalah di mana ia bertemu dengan pelatih tinju Doc Broadus. Di bawah bimbingan Doc, George mulai menyalurkan energi dan kemarahannya ke dalam olahraga tinju. Dengan pelatihan yang keras dan disiplin, George mulai mengembangkan keterampilannya sebagai petinju amatir yang akhirnya membawanya menuju dunia profesional. Dalam perjalanan ini, George menemukan tujuan hidupnya menjadi petinju kelas dunia. Awal karier tinju dan kebangkitan. Sebagai juara dunia, George Foreman memulai karier profesionalnya dengan sangat impresif, dengan tubuh besar, kekuatan pukulan yang luar biasa, dan kemampuan bertarung yang berkembang pesat. Ia mulai meraih kemenangan demi kemenangan di atas ring tinju. Reputasinya semakin berkembang dan ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertarung dengan Joe Frazier, salah satu petinju terbaik saat itu. Pada tahun 1973, George berhasil meraih gelar juara dunia kelas berat setelah mengalahkan Frazier, sebuah kemenangan besar yang mengubah hidupnya. George menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan di dunia tinju. Di luar ring, ia dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin. Dengan tekad yang luar biasa untuk menjadi yang terbaik, kemenangan demi kemenangan membuatnya menjadi salah satu petinju paling ditakuti di dunia. Tetapi seiring dengan meningkatnya popularitas dan kesuksesannya, George juga mulai merasakan beban besar. Kehidupannya di luar ring menjadi semakin terisolasi dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa kesuksesan tinjunya tidak selalu membawa kebahagiaan dalam hidup pribadi. Puncak dari karier George Foreman datang ketika ia dijadwalkan untuk bertarung melawan Muhammad Ali dalam pertarungan yang sangat dinanti-nantikan di Zaire, Afrika pada tahun 1974. Pertarungan ini dikenal dengan nama Rumble in the Jungle dan sejak awal Foreman dijagokan sebagai favorit untuk menang. Ia adalah juara dunia yang tak terkalahkan pada waktu itu dengan rekor impresif dan gaya bertarung yang sangat menakutkan. Pukulan kuatnya, agresivitasnya, dan tubuh besar yang perkasa menjadikannya sebagai petinju yang sulit dikalahkan. Banyak yang merasa bahwa Foreman hanya perlu bertahan untuk mengalahkan Ali dan mempertahankan gelar juara dunianya. Namun, Muhammad Ali dengan kecerdikan dan strategi khasnya yang disebut rope-a-dope berhasil membalikkan prediksi tersebut. Ali yang terkenal dengan kelincahan dan kecepatan tangan memanfaatkan kekuatan Foreman dengan cara yang tidak terduga. Ia sengaja membiarkan Foreman memukulnya keras-keras di bagian tubuh, sementara ia tetap bertahan dengan berdiri dekat pada tali ring, menyerap pukulan-pukulan tersebut tanpa memberikan perlawanan besar pada awalnya. Dengan strategi ini, Ali menguras tenaga Foreman. Ali tahu bahwa Foreman dengan fisiknya yang besar dan kekuatan yang luar biasa akan cepat kelelahan jika dipaksa untuk terus menyerang. Seiring waktu,
Foreman mulai kehabisan energi. Ia merasa semakin lelah dan frustrasi karena usahanya untuk mengalahkan Ali tidak membuahkan hasil. Setiap kali Foreman mengayunkan pukulan keras, Ali menghindar atau menyerapnya dengan cara yang membuat Foreman semakin terkuras tenaga. Sementara itu, Ali tetap bergerak lincah dan terus menyerang dengan serangan-serangan cepat hingga akhirnya pada ronde ke-8 Ali melakukan serangan balasan yang mematikan. Ia berhasil menjatuhkan Foreman dengan pukulan yang mengakhiri pertarungan dan merebut gelar juara dunia dari tangan Foreman. Kekalahan ini adalah sebuah kejutan besar bukan hanya bagi penggemar tinju, tetapi juga bagi Foreman sendiri. Sebagai seorang juara yang tak terkalahkan, kekalahan ini menghancurkan secara emosional dan psikologis. George Foreman merasa tidak hanya kehilangan gelar juara dunia, tetapi juga rasa percaya dirinya yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, ia dipandang sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan, dan kekalahan ini meruntuhkan citra dirinya yang tak terkalahkan. Bagi Foreman, tinju bukan sekadar olahraga, melainkan bagian dari identitas dirinya. Dengan kekalahan itu, ia merasa bahwa segala yang telah ia perjuangkan seakan-akan tidak berarti lagi. Kekalahan ini membuat George terperangkap dalam perasaan kebingungannya yang mendalam. Identitasnya sebagai petinju yang tak terkalahkan hancur dalam sekejap. Ia bukan hanya kehilangan gelar juara dunia, tetapi juga mulai meragukan arti dari semua yang telah ia lakukan selama ini. Ia mulai bertanya-tanya tentang siapa dirinya tanpa gelar tersebut. Kehidupan yang sebelumnya terasa jelas dan terarah, di mana ia adalah raja dunia tinju, sekarang penuh dengan keraguan dan kebingungannya. Setelah kekalahan itu, George merasakan kehilangan besar dalam hidupnya. Dalam film, digambarkan bagaimana ia merasa terasing dari dirinya sendiri, dari dunia yang dulu memberinya kebanggaan. Tidak hanya secara profesional, tetapi juga secara pribadi, ia merasa seakan-akan telah gagal dalam segala hal. George mempertanyakan apakah hidupnya hanya berputar pada tinju dan kekuatan fisik, atau apakah ada lebih dari itu yang bisa ia capai. Sementara itu, di luar ring tinju, ia juga merasa terasing dari keluarga dan masyarakat yang dulu sangat mengagumi dan menghormatinya. Pada titik terendah ini, George mulai mempertimbangkan untuk pensiun dari tinju dan keluar dari dunia yang telah memberinya begitu banyak kebanggaan, namun juga begitu banyak rasa sakit. Ketidakpastian itu menjadi semakin besar dan George merasakan bahwa mungkin saatnya untuk meninggalkan dunia tinju untuk selamanya dan mencari arah baru dalam hidupnya. Namun, keputusan untuk mundur dari dunia tinju bukanlah hal yang mudah. Setelah bertahun-tahun menjadi pusat perhatian dan menikmati status sebagai juara dunia, keputusan untuk berhenti bertarung adalah langkah yang sangat sulit bagi seorang atlet profesional. Momen ini menjadi titik balik besar dalam hidup George. Kekalahan di tangan Ali membuka pintu bagi perubahan besar dalam dirinya. Di tengah kehancuran emosional yang ia rasakan, George mulai mencari makna baru dalam hidupnya. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah proses yang panjang dan penuh dengan pencarian batin. George mulai menjauh dari dunia tinju yang dulu ia cintai dan berfokus pada sisi lain dari dirinya yang belum pernah ia eksplorasi sebelumnya. Setelah kekalahan dari Ali, George mengalami apa yang bisa disebut sebagai sebuah kebangkitan spiritual. Ia mulai mencari makna yang lebih dalam hidupnya. Jauh dari kekerasan dan dunia tinju, George beralih ke agama menjadi seorang pendeta Kristen.
Ia merasa bahwa panggilan hidupnya adalah untuk membantu orang lain dan memberi kembali kepada masyarakat. George akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia tinju sama sekali dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan penuh dengan pelayanan. Ia mendirikan pusat komunitas untuk membantu anak-anak muda dan mereka yang berada dalam kondisi yang sama seperti dirinya dahulu. George menemukan kedamaian dalam pekerjaannya sebagai pendeta, jauh dari ring tinju dan kehidupan glamor yang pernah ia jalani. Namun, meskipun ia merasa puas dengan hidupnya yang baru, masalah finansial mulai muncul, terutama dengan pusat komunitas yang ia dirikan yang kekurangan dana. Beberapa tahun setelah pensiun, George menghadapi masalah finansial yang serius. Pusat komunitasnya gagal secara finansial dan ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga dan warisannya. Setelah banyak pertimbangan, George membuat keputusan yang mengejutkan. Ia akan kembali ke ring tinju. Kembali bertarung bukan hanya soal uang, tetapi juga soal membuktikan bahwa ia bisa bangkit kembali. Meskipun sudah berusia 45 tahun, batas usia bagi banyak petinju, keputusan George untuk kembali bertinju menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Meskipun usianya sudah tua bagi seorang petinju, ia mulai berlatih keras dan mempersiapkan diri untuk kembali ke dunia yang sangat berbeda dari masa muda dan kejayaannya. Ia mulai melatih tubuhnya, memperbaiki teknik, dan mendapatkan dukungan dari pelatih-pelatih yang telah membantunya sebelumnya. Keputusan untuk kembali ke ring ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang membuktikan kepada dunia dan dirinya sendiri bahwa kesuksesan sejati datang dari kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan melanjutkan perjuangan, tidak peduli berapa usia kita. Klimaks film terjadi ketika George Foreman di usia 45 tahun kembali bertarung untuk merebut gelar juara dunia kelas berat yang pernah ia miliki. Ia kembali menghadapi lawan tangguh termasuk Michael Moorer, seorang petinju muda dan berbakat. Banyak yang meragukan kemampuan George untuk bertarung di tingkat tertinggi pada usia yang sangat matang, namun George membuktikan bahwa ia masih memiliki kekuatan dan tekad untuk menang. Dalam pertarungan yang menegangkan dan dramatis, George Foreman berhasil mengalahkan Moorer dan merebut kembali gelar juara dunia kelas berat, menjadi petinju tertua yang pernah meraih gelar tersebut. Kemenangan ini tidak hanya merupakan puncak karier tinjunya, tetapi juga kemenangan simbolis atas dirinya sendiri. George telah mengatasi tantangan yang jauh lebih besar daripada lawan-lawannya di atas ring. Ia mengatasi keraguan orang lain, menghadapi tantangan usia, dan membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mencapai impian. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa perubahan sejati dalam hidupnya, baik dalam dunia tinju maupun dalam kehidupan pribadinya, telah tercapai. Terima kasih telah menonton alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.